Kita ke informasi pertama pemirsa, kerap muncul di lingkungan Mapolsek Jatinegara, seekor biawak sepanjang 2 meter ditangkap polisi. Ya, evakuasi hewan reptil ini berlangsung dramatis. Sejumlah anggota polisi di Mapolsek Jatinegara, Jakarta dihebohkan dengan kemunculan seekor biawak. Mereka pun berusaha menangkap biawak dengan panjang 2 meter yang bersembunyi di parkiran motor. Setelah beberapa saat, biawak akhirnya ditangkap dan diamankan agar tidak menyerang orang. Biawak ini pun diserahkan ke petugas pemadam kebakaran. Awalnya biawak ini muncul dari saklar listrik kantor polisi dan sempat mengagetkan sejumlah orang. Awalnya dari sini dari panel listrik. Kayaknya habis makan tikus. Itu dari tembusan atap apa mana? Iya, atap sini. Plafon ya? Iya, plafon sini. Kemunculan biawak di lingkungan kantor polisi bukan pertama kali terjadi. Diduga lahan kosong di belakang Mapolsek jadi sarang biawak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seekor buaya sepanjang 2 meter terjebak di selokan pasar modern di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Selain itu, warga juga menangkap buaya sepanjang 4 meter di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Buaya ini ditangkap karena sering berkeliaran di muara sungai dan meresahkan warga sekitar. Seekor buaya sepanjang 2 meter terjebak di selokan air Pasar Modern Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga berupaya mengevakuasi buaya ini. Menurut warga, buaya berasal dari Muara Kari Amasing yang berjarak 2 km dari perumahan. Buaya muncul di pemukiman, diduga karena habitatnya yang mulai terusik aktivitas warga sekitar. Ini kalau harapan ke masyarakat, kalau ada menemukan semacam buaya itu, kalau bisa menyampaikan kepada kami untuk kami melakukan penanganan lebih lanjut, agar supaya karena itu masuk dalam jenis yang dilindungi tidak bisa dilakukan pembunuhan begitu saja. Buaya sepanjang 4 meter ditangkap warga Jorong Rantau Panjang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dibantu sejumlah pawang hewan liar, warga menarik buaya hingga ke daratan. Keberadaan buaya menarik perhatian warga dan menjadi tontonan. Buaya yang ditangkap ini sering berkeliaran di muara Sungai Batang Saman dan meresahkan karena telah beberapa kali melukai warga. Selanjutnya buaya diserahkan ke BKSDA untuk diamankan. Selain itu, warga diimbau agar tidak mendekati lokasi sungai karena diduga masih ada sejumlah buaya lain yang berkeliaran. Dari Ternate dan Padang, Ismail Sangaji, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dari buaya kita beralih ke ular, pemirsa. Warga di lokasi wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate dihebohkan dengan temuan seekor ular piton. Ya, ular sepanjang 5 meter ini pemirsa memangsa ternak kambing milik warga. Pantai Sulamadaha ular. Warga nekat menyeret seekor piton dari semak-semak di dekat tempat wisata Pantai Sulamadaha, Ternate Barat, Maluku Utara. Di pantai. Ular sepanjang 5 meter ini ditangkap lantaran memangsa ternak kambing milik warga sekitar. Warga berusaha mengeluarkan ternak yang dimakan piton tetapi gagal. Piton mati lemas. Mereka mencoba untuk keluarkan yang beban dalam ular, tapi nggak bisa, ular lemah dan mati. Ular itu menerkam apa itu? Kambing perempuan kalau nggak salah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Ternate Maluku Utara menyayangkan matinya piton ini. Meski demikian, ia memaklumi kekhawatiran warga atas ancaman satwa yang membahayakan.
ular itu sangat berbahaya. Jadi karena untuk sekarang ini dia udah memangsa binatang milik warga di situ. Memang kalau di dalam aturannya apabila kalau umpamanya satwa baik itu dilindungi maupun tidak dilindungi apabila membahayakan manusia segera dimusnahkan atau dibunuh. Akhirnya bangkai ular dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan Pram, untuk hewan buas yang tiba-tiba muncul di pemukiman warga ini harus berhati-hati dan warga dihimbau tidak langsung menangani dengan tangan kosong. Kalau bisa panggil pihak-pihak yang memang berwenang. Pawangnya seperti itu ya. Betul dan ini sekali. mungkin bukti salah satu keserakahan manusia. Akhirnya habitat hewan-hewan tersebut tidak ada hingganya mereka masuk ke permukiman warga. Ya. Tanda-tanda juga sini ya. Ya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ruko yang diduga dijadikan gudang penyimpanan BBM ilegal di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Petugas pemadam kebakaran ini sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Warga panik berhamburan menyelamatkan diri karena sempat terjadi ledakan di lokasi ruko yang terbakar di Cianjur, Jawa Barat. Lokasi ruko yang terbakar diduga menjadi gudang penyimpanan BBM ilegal. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena material yang terbakar adalah BBM. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran juga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet. Untuk penyebabnya sudah dalam penyelidikan. Apakah ini gudang itu tadi ilegal, BBM ilegal? Kita belum paham dan belum mengetahui karena sekarang lagi kebakaran dan lagi ada pemadaman kebakaran. Selain menyelidiki penyebab kebakaran, polisi juga menyelidiki dugaan ruko yang terbakar merupakan gudang penimbunan BBM ilegal. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pembubaran ribuan anggota perguruan silat di Karanganyar, Jawa Tengah ricuh. Ini akhirnya polisi pun terpaksa menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa. Polisi membubarkan kerumunan massa perguruan silat karena menolak diminta menghentikan aksi mereka. Massa dari perguruan silat PSHT ini berkumpul memberikan dukungan kepada rekan mereka yang disidang. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Polisi menangkap seorang anggota ormas yang melawan saat dibubarkan. Polisi kembali melepaskan tembakan untuk membubarkan massa yang membandel dan tetap berkumpul. Sejumlah orang melawan dengan melempari aparat dengan botol dan batu. Nah, tadi sudah kita berikan himbauan kepada rekan-rekan semua secara tegas dan terukur. Jadi kita berikan melalui tahapan-tahapan himbauan dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang masih melakukan kerumunan-kerumunannya, kita lakukan tindakan. Namun alhamdulillah berkat peran serta dari warga masyarakat, rekan-rekan semua, situasi kondusif, tidak ada permasalahan, sidang berjalan dengan lancar. Ketua PSHT Cabang Karanganyar Pusat Madiun Suhanto menyatakan telah mengimbau anggotanya untuk tidak datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar, namun ia juga tidak bisa mencegah massa yang ingin datang. Salah satu anggota PSHT saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar karena dugaan kasus penganiayaan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan.